saya mendengar tentang seorang individu yang terjebak dalam sistem hukum karena kurangnya pemahaman akan hak-haknya. Kisahnya membuka mata saya tentang pentingnya akses terhadap informasi hukum. Hari ini kita akan mengeksplorasi bagaimana kita bisa meningkatkan pemahaman hukum di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu pengantar ilmu hukum Bapak Galih Puji Mulyono SH.MH, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Rifki dengan NIM 24100000224. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang. Saya akan menjelaskan materi tentang mazhab hukum sebagai tugas mata kuliah pengantar ilmu hukum. Pada awal tahapan perkembangan, hukum internasional menggunakan istilah yang berbeda. Istilah hukum bangsa-bangsa dan hukum antar negara. Dua istilah ini dikenal dan dipakai untuk menggambarkan hukum yang berlaku bagi bangsa-bangsa di dunia pada saat itu. Namun, dalam perkembangan, dua istilah ini menjadi tertinggal karena pembahasan mengenai subjek hukum internasional tidak hanya negara saja, tetapi individu, organisasi internasional, perusahaan transnasional, Vatikan, yang juga merupakan subjek hukum internasional. Hukum bangsa-bangsa ini sudah terlihat dalam lingkungan kebudayaan zaman dahulu yang mengatur hubungan antar raja atau bangsa. Perkembangan hukum internasional ini dibagi menjadi beberapa tahap. Menurut Mokhtar, tahapan perkembangan hukum internasional dibagi menjadi 4, yaitu masa klasik, masa modern, masa konsolidasi, dan masa sesudah Perang Dunia Kedua. Pada masa klasik atau kuno, perkembangan awal hukum internasional dapat ditelusuri dengan melihat hubungan politik yang telah dilakukan oleh bangsa-bangsa sejak ribuan tahun yang lalu. Dijelaskan dalam buku Malcolm bahwa sekitar tahun 2100 sebelum Masehi, ada sebuah perjanjian resmi yang telah ditandatangani antara para penguasa Lagas dan Umma, dua negara kota yang terletak di daerah yang dikenal oleh para sejarawan dengan nama Mesopotamia. Perjanjian itu ditulis di atas sebuah balok batu dan menyebutkan tentang penentuan batas yang harus dihormati oleh kedua pihak. Contoh lain perjanjian internasional lainnya yaitu perjanjian antara Rameses II dari Mesir dan Raja kaum Het untuk menegakkan perdamaian dan persaudaraan. Di penjuru lainnya, India kuno juga memiliki kaidah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antara kasta, suku-suku bangsa, dan raja-raja. Terdapat ketentuan yang mengatur perjanjian, hak dan kewajiban raja, tetapi ketentuan yang cukup jelas berkaitan dengan hukum yang mengatur perang. Selain itu, terdapat perbedaan antara kombatan dan non-kombatan. Ketentuan mengenai perlakuan tawanan perang dan cara melakukan perang. Dalam lingkungan budaya Yahudi, terdapat ketentuan mengenai perjanjian yang perlakuan terhadap orang asing dan cara melakukan perang. Hal ini tertulis dalam kitab Perjanjian Lama. Selain itu, munculnya ide hukum alam juga menjadi salah satu konsep hadirnya hukum internasional. Selain menjadi konsep fundamental dalam teori hukum, hukum alam sangat penting untuk memahami hukum internasional serta menjadi pendahuluan yang mutlak bagi pembahasan kontemporer tentang hak asasi manusia. Pada masa abad pertengahan, ditandai adanya otoritas gereja yang terorganisir. Pada zaman Romawi, hukum internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antar kerajaan bangsa tidak mengalami perkembangan yang pesat. Walaupun demikian, terdapat perkembangan pesat dalam bidang lainnya, seperti hukum maritim dan hukum komersial.
Dalam hukum maritim, munculnya hukum laut Rhodian karya Bizantium yang berisikan serangkaian kebiasaan yang berlaku umum terkait Laut Atlantik dan pantai Mediterania. Sedangkan dalam hukum komersial, munculnya merchant law yang dibentuk oleh Inggris mengenai aturan bagi para pedagang asing dan berlaku universal. Namun, dalam perjalanannya, otoritas gereja memudar dan mengalami masa Renaissance. Renaissance mengubah wajah masyarakat Eropa dan memunculnya ciri pemikiran ilmiah, humanistik, dan individu. Pada masa ini, penemuan mesin cetak menjadi sarana menyebarkan pengetahuan. Dengan menyebarnya pengetahuan, maka bermunculan pula landasan kehidupan internasional modern, seperti diplomasi, kenegarawan, teori keseimbangan kekuasaan, dan ide tentang komunitas para negara. Menuju masa modern, salah satu peristiwa penting yang membuat hukum internasional menuju tatanan modern adalah munculnya gerakan reformasi dan sekularisasi untuk menentang kekuasaan gereja dan negara. Gerakan ini memunculkan perdamaian Westphalia tahun 1648. Masa ini menjadi titik terang Eropa untuk melakukan pembaharuan sistem dan memunculkan berbagai pemikiran, yang diantaranya adalah mengenai positivisme dan naturalisme. Mazhab hukum adalah aliran pemikiran dalam hukum yang memberikan pandangan tentang bagaimana hukum seharusnya diterapkan dan dipahami. Ada banyak mazhab hukum yang berkembang di berbagai belahan dunia. Secara umum, mazhab hukum dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama, seperti mazhab hukum alam, mazhab positivisme hukum, dan mazhab sosiologis. Ada beberapa poin yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Pertama, mazhab hukum alam. Natural law is a philosophical and scholarly tradition that traces its roots back thousands of years to the time of Plato and other Greek philosophers. At its core, natural law is the view that all humans possess reason, and as such, all people, whatever their ethnicity, culture, or religion, have the ability to know the difference between good and evil, right and wrong. People, for instance, inherently know that harming other people is wrong. Natural law also holds that all humans possess free will and thus can choose to do good and avoid evil. When people choose the good, they flourish precisely as natural law scholars argued humans are meant to flourish. Think of the golden rule, which almost all religions and cultures have in one way or another. Treat others as you would want to be treated yourself. Everyone can understand this principle, regardless of the laws they may find themselves governed by. Natural law also includes the idea that people share an inherent morality that limits the power of the state, whether it's exercised by a monarch, government, or legislature. That's because natural laws are more authoritative than man-made laws and more binding on the conscience. A key insight from natural law is that if man-made laws are to be morally binding, they must align with what people's reason tells them is right and wrong. So, when governments enact laws that contradict what people know to be good or bad, say a law that discriminates against certain people because of their gender or ethnicity or religion, people will rightly disobey the law because it is viewed as unjust. This lack of justice is rooted in the fact that it violates natural law. In this way, natural law acts as a moral restriction on the power of the state. Though natural law affirms that the state has legitimate responsibilities, it also places limits around the exercise of those powers, in part because natural law insists that people need to have scope for making choices if they are to do good and avoid evil. Over the centuries, few ideas have been as influential as the development of moral, political, legal, and economic thought in the broad Western tradition as the idea of natural law. And throughout history, natural law scholars have made significant contributions to the ideas and concepts
that have encouraged the growth of free societies and have influenced the creation of the institutions of modern Western democracies that we enjoy today, including individual rights, justice, private property, rule of law, constitutionalism, and limited government. Madhab hukum alam menekankan bahwa hukum berasal dari moralitas dan prinsip-prinsip universal. Tokoh utama dalam madhab ini termasuk Aristoteles, Thomas Aquinas, dan Hugo Grotius. Madhab ini percaya bahwa hukum yang baik harus selaras dengan keadilan dan nilai-nilai moral. Yang kedua, madhab positivisme hukum. Hans Kelsen is widely regarded as one of the most influential legal theorists of the 20th century. His most significant contribution to modern legal positivism is his critique of reductivism and his development of the doctrine of the basic norm. Kelsen's ideas have had a lasting impact on the field of legal theory, shaping the way that modern legal positivism is understood and studied. Kelsen's critique of reductivism is central to his contribution to modern legal positivism. Reductivism is the view that legal norms can be reduced to non-legal norms, such as social or moral norms. Kelsen rejected this idea, arguing that law should be viewed as a normative domain in its own right. Kelsen's development of the doctrine of the basic norm further solidified his contribution to modern legal positivism. The basic norm is the foundational norm from which all other legal norms derive their validity. According to Kelsen, the basic norm is a hypothetical construct that serves as the ultimate justification for the validity of a legal system. Kelsen's emphasis on the normative nature of law has significantly influenced modern legal positivism. His insistence on understanding law within a normative framework has shaped the way that legal theorists approach the study of law and legal systems. In conclusion, Hans Kelsen's contribution to modern legal positivism is profound. His critique of reductivism and his development of the doctrine of the basic norm have fundamentally shaped the way that legal theorists understand and study law. Kelsen's emphasis on the normative nature of law has had a lasting impact on the field of legal theory, cementing his legacy as one of the most influential legal theorists of the 20th century. Positivisme hukum berfokus pada hukum yang dibuat oleh manusia dan diakui oleh otoritas resmi, terlepas dari moralitas. Tokoh-tokohnya termasuk John Austin dan Hans Kelsen. Positivisme hukum mendefinisikan hukum sebagai aturan yang harus dipatuhi tanpa mempertimbangkan nilai moral. Selanjutnya, yang ketiga, madhab sosiologis. Madhab ini menganggap bahwa hukum adalah alat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tokoh seperti Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum harus beradaptasi dengan perubahan sosial. Kemudian yang keempat, madhab hukum di dunia modern. Dalam dunia yang semakin kompleks, madhab hukum tetap relevan. Mereka membantu kita memahami asal-usul hukum dan bagaimana hukum dapat digunakan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan teratur. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Demikian pembahasan kita tentang madhab hukum. Jika kalian punya pertanyaan atau pandangan lain, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Seperti yang dikatakan Albert Einstein, kreativitas adalah intelijen yang bersenang-senang. Mari kita terus berinovasi dan bersenang-senang dalam prosesnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.